Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa lagi dengan Bu Jatniati pada pelajaran prakarya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, tak lupa marilah kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar kita selalu tetap diberi kesehatan dan sukses. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada materi yang lalu kita membahas tentang tahapan pengolahan. Nah, pada tahapan pengolahan, yang ketiga itu tentang tahapan penyajian dan pengemasan. Nah, marilah pada pertemuan kali ini, penyajian dan pengemasan itu kita mulai membahas satu persatu. Penyajian itu adalah cara menyuguhkan makanan atau minuman. Disuguhkan itu karena makanan atau minuman dimakan di tempat atau tidak dibawa kemana-mana, tidak dibawa pulang. Jadi itu disebut dengan penyajian, cara menyuguhkan makanan atau minuman. Di dalam penyajian ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan untuk wadah penyajian. Antara lain, wadah penyajian itu tidak berbau, sehingga tidak merubah rasa dan tidak merubah produk pangan olahan. Kriteria wadah yang kedua yaitu memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Dikatakan memiliki kekuatan itu karena kalau di dalam penyajiannya itu serasi, maka selera makan akan lebih baik. Kriteria yang ketiga, wadah itu harus mudah didapat. Kriteria yang selanjutnya, bahwa wadah penyajian itu harus aman bagi kesehatan maupun kebersihan. Sebagai contoh alat penyajian, nah, ada es disajikan di gelas, ada rujak buah disajikan di piring, sambalnya disendirikan. Ada ayam bakar disajikan dengan dialas daun pisang. Kemudian ada makanan yang disajikan pada piring-piring tertentu. Kemudian ada es buah yang disajikan pada mangkok. Nah, ini adalah contoh alat penyajian. Alat penyajian itu juga harus sesuai. Misalnya, tidak mungkin kalau es itu disajikan di piring. Kemudian ayam bakar disajikan di mangkok. Nah, makanya sekarang kamu lihat contoh beberapa alat penyajian yang harus kamu perhatikan. Yang selanjutnya adalah tentang pengemasan atau kemasan. Adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk makanan atau minuman. Tujuannya pengemasan itu apa? Yang pertama, untuk melindungi isi atau makanan atau minuman. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan atau minuman. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai makanan atau minuman tersebut. Jadi pengemasan itu adalah bungkusnya. Karena makanan atau minuman tidak dimakan di tempat, tidak langsung dibawa, karena akan dibawa pulang atau dikirimkan, makanya makanan atau minuman itu ditempatkan pada wadah pengemasan atau pembungkus. Kemudian tujuannya pengemasan atau membungkus itu apa? Melindungi isinya tadi agar tidak tumpah. Menjadi daya tarik, itu maksudnya kalau kemasannya bagus tentu konsumen tertarik.
memberi informasi. Memberi informasi itu maksudnya di dalam kemasan itu ada informasi komposisi makanan itu apa saja, expirednya kapan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan memberi informasi. Sekarang jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan itu ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Kemasan sekunder itu adalah kemasan yang ke-1. Artinya, kemasan yang langsung berhubungan dengan kontak atau produk makanan atau minuman. Biasanya disebut sebagai kemasan eceran dengan ukuran lebih kecil. Contohnya botol. Ada yang plastik, ada yang menggunakan saset, ada yang menggunakan kaleng. Seperti yang kamu lihat pada gambar, ada makanan dalam kaleng, ada minuman dalam botol, ada jus dalam gelas plastik, ada minuman air mineral juga dalam gelas plastik. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kemasan primer, kemasan yang langsung berhubungan dengan makanan atau minuman. Yang kedua, kemasan sekunder. Itu adalah kemasan kedua yang berisi kemasan primer. Jadi kemasan sekunder itu tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contohnya di situ ada karton, ada plastik. Nah, seperti air mineral. Kardus isinya kemasan primer dari air mineral dalam botol. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemasan sekunder atau kemasan yang kedua. Sekarang kemasan tersier itu kemasan ketiga, yaitu kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan atau minuman yang akan dikirim ke tempat lain. Jadi contohnya kemasan tersier itu apa? Kontainer, kotak karton yang gelombang itu karena untuk melindungi makanan, kemudian peti kemas. Jadi itu adalah kemasan tersier, kemasan sebagai kemasan transport atau distribusi. Nah, kemudian faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan, baik pengemasan maupun penyajian, kita harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, sanitasi atau higienis makanan. Ini adalah prinsip dari pengemasan makanan, karena hal-hal yang harus diperhatikan yang utama adalah tentang sanitasi dan higienisnya. Kemudian yang kedua, faktor tentang cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, karena sensasi rasa, tekstur, dan baunya. Kemudian faktor yang ketiga mengenai warna dan tekstur. Warna itu memperlihatkan makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Kemudian tekstur makanan itu kalau dirasakan empuk, mudah digigit, mudah dikunyah, itu akan dapat dinikmati dengan nyaman. Kemudian alat penyajian dan kemasan. Seseorang membeli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Makanya alat penyajian dan kemasan itu harus betul-betul diperhatikan. Sekali lagi yang nomor 3, warna dan tekstur, jangan keliru. Kalau warna itu untuk memperlihatkan bahwa makanan itu masih berkualitas atau sudah jelek. Kemudian kalau tekstur itu makanan empuk, mudah digigit, mudah dikunyah, dan akan dapat dinikmati dengan nyaman. Nah, sekarang kalian anak-anakku kelas 9, saya kenalkan dengan alat penyajian dan kemasan. Alat penyajian, ada alat penyajian tradisional, ada alat penyajian modern. Seperti yang kalian lihat pada gambar, ada penyajian tradisional dengan menggunakan daun, dengan bahannya dari bambu.
alat penyajian modern seperti kamu lihat pada gambar tersebut. Kemudian kemasan juga ada kemasan tradisional dan ada kemasan modern. Kemasan tradisional, kemasan itu karena dibawa pulang, jadi dibungkus seperti bungkus tape ketan, botok, lontong. Nah, itu kemasan tradisional. Kalau kemasan modern seperti ada tropical, kemudian jus, ada bahannya Mika, itu disebut dengan kemasan modern. Yang terakhir, penyajian dan kemasan modifikasi atau campuran. Itu merupakan campuran antara tradisional dan campuran antara modern. Penggunaan pada gambar tersebut, penggunaan plastik Mika dan kardus sebagai kemasan biasanya dikombinasi daun pisang sebagai alasnya. Nah, piring dialas dengan daun itu termasuk modifikasi atau campuran. Lontong dibungkus dengan daun tapi taruhnya pada piring. Kemudian yang terakhir styrofoam untuk mengemas tetapi dialasi dengan daun pisang. Itu yang dimaksud dengan kemasan modifikasi. Jadi sekali lagi, kalau penyajian itu karena dimakan di tempat, kalau kemasan itu karena dibawa pulang atau karena barang dikirim. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari pada buku paket di halaman 168. Anak-anak, pada halaman 168 itu kalian bisa membaca lebih jelas, kemudian mengerjakan soal harus dengan lebih teliti agar nilai kalian lebih bagus. Saya kira hanya cukup sekian penjelasan saya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian semua sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.